Cantelannya di mana? Oh, nggak ada cantelannya. Nggak ada cantelannya. Lu cantelannya di mana ya? Nggak ada cantelannya. Halo Chief Gentleman, balik lagi bersama gue Fatsi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana memastikan kondisi mobil lo apabila lo sekarang lagi di rumah aja. Nah, sekarang kita lihat, kita nggak akan melakukan maintenance di mobilnya, tapi kita hanya akan memberikan tips bagaimana memastikan bahwa mobilnya baik-baik aja. Yuk, kita lihat. Oke, dari keseluruhan mesin yang lo bisa lakukan di rumah, yang bisa dicek tuh hanya 3 hal. Yang pertama adalah air radiator. Air radiator ini sebenarnya nggak boleh habis sama sekali. Pokoknya kalau lo lihat air radiator lo berkurang dari kondisi yang normal, ada sesuatu yang salah, sebaiknya lo bawa ke bengkel. Tapi jangan bawa ke bengkel sekarang, karena sekarang lo nggak bisa kemana-mana. Yang kedua adalah oli. Oli, lo tinggal cek, dituas olinya, lo cabut, lo lihat olinya ada yang berkurang atau enggak, kondisinya kayak gimana. Kalau normal-normal aja, tutup, masukin lagi. Dan itu harus dilakukan sebelum lo manasin mobil, sebelum lo nyalain mobilnya di pagi hari. Yang ketiga adalah aki. Nah, aki nggak ada cara lain untuk mengetahuinya selain lo starter. Cuman kita punya alat di mana lo bisa menjaga atau memaintain kondisi aki. Yuk. Nah, alat ini sebenarnya kita nyebutnya kayak conditioner aki, di mana biasanya dipakai di showroom mobil. Yang merah lo taruh ke yang plus, yang hitam lo taruh yang ke negatif. Terus habis itu lo colokin ke colokan listrik. Dengan begini kita tahu dari 8 dia cuman keisi 3. Perlu waktu agak panjang, emang bisa seharian atau 2 harian untuk ngisi semuanya. Dia indikasinya, dia tahu kalau ini mobil bukan motor. Terus dia tahu bahwa kondisi akinya sekarang sangat amat lemah. Jadi kita mesti charge dia seharian atau 1,5 hari lah paling enggak, biar bisa sampai 8. Dengan begitu kondisi aki atau kondisi baterai di 8 dia sebenarnya baik-baik aja. Setelah semua baik-baik aja, yang lo bisa lakuin adalah lo manasin mobilnya. Kalau mau di rumah aja boleh, kalau mau di mobil aja juga boleh. Jangan turun kemana-mana, jangan mampir kemana-mana. Kalau memutuskan untuk jalan, pergi, dan mobil lo itu jarang keluar, lo harus pastikan bahwa tekanan anginnya pas sesuai dengan rekomendasi pabrik. Di sini kita bisa pakai, lo bisa dapetin ini di macam-macam di online. Di sini ada buat ngebaca pressure-nya, plus ada kompresor untuk ngisi anginnya. Caranya gampang, lo tinggal buka ventilnya. Masukin. Cek di sini angkanya berapa, pastiin itu sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Kalau misalnya kurang, lo harus colokin ini ke lighter, terus habis itu lo pompa. Sesimpel itu. Kalau misalnya kelebihan, nanti tinggal dikurangin, dia akan ngurangin sendiri. Selesai. Next, setelah kita memastikan kondisi mobil itu siap atau bisa dan sehat untuk jalan atau kondisinya baik-baik aja selama disimpan di rumah, kita tahu juga kalian ada sedikit paranoid mengenai bagaimana sebenarnya menjaga kebersihan di dalam mobil. Apakah ini mobilnya udah bersih atau belum, karena memang virus dan kuman nggak bisa kelihatan dengan mata telanjang. Kita mulai dari bagaimana cara membersihkan. Jadi kita udah cek juga di luaran sana, memang ada beberapa YouTuber yang menjelaskan bagaimana cara membersihkan mobil dari virus. Cuman pada dasarnya yang kita lihat terlalu ribet. Jadi menurut kita ini adalah cara yang paling sederhana, cuma 2 step. Yang pertama kita bersihin, yang kedua kita kasih disinfektan. Alat-alatnya juga sebenarnya sederhana aja, alat pembersih sama alat disinfektan. Kenapa? Karena kita tahu si virus atau kuman ini sebenarnya hanya bisa hilang dengan 2 cara. Yang pertama adalah cuci pakai sabun, atau yang kedua dengan menggunakan alkohol. Sedangkan untuk anak mobil biasanya parno banget kalau misalnya ada alkohol nyentuh ke bagian interiornya, karena nanti bisa berubah warnanya dan lain sebagainya. Cuman
kita akan fasilitasi itu dengan menggunakan pembersih-pembersih yang bagus. All purpose cleaner penting banget untuk lo punya. Apapun yang terjadi lo harus punya ini di rumah lo. Bentuknya bisa cair atau bisa foam. Nah, kemudian lo butuh microfiber. Bisa dua jenisnya, bisa microfiber yang bentuknya kain atau microfiber yang udah ada selongsongannya gini untuk bersihin. Nah, ini lebih enak buat interior. Kenapa? Karena lebih nyaman gitu, makanya lebih gampang. Kita kuas bulu. Gunanya ini nanti untuk memastikan bahwa apa yang udah kita semprot ke permukaan bisa kita aktivasiin bahan-bahan aktifnya dengan menggunakan ini supaya bisa ngebersihin dengan baik dan benar. Terus kalau lo ada kisi-kisi AC lo bisa bersihin, bisa pakai ini. Bahan dasarnya busa. Terus yang paling penting adalah lo lakuin itu dengan menggunakan sarung tangan. Berikutnya baru disinfektan. Nah, disinfektan ini bisa berguna untuk udara di sekitar, dalam hal ini artiannya mobil dalam kondisi tertutup, sama di permukaan tertentu. Dan yang terakhir adalah hand sanitizer, penting banget untuk selalu tersedia di mobil lo. Nanti kita akan kasih tunjuk step by step gimana supaya setelah kita bersihin lo nggak kena lagi ada kuman dari luar, gimana caranya, gimana tekniknya, gimana SOP-nya, gimana urutannya. Pasti ini selalu ada di dalam. Ini adalah prototipe-nya hand sanitizer-nya Chief. Jadi tungguin aja kalau bisa keluar ya. Pastiin tangan lo dalam kondisi bersih, lo udah cuci tangan pakai sabun, terus lo pakai sarung tangan nitril. Kemudian pakai masker. Ada beberapa tempat yang memang menjadi sasaran utama karena sering sekali tersentuh oleh tangan. Yang pertama adalah handle pintu, setir udah jelas, tuas wiper, tuas lampu. Enggak dong ya, ini. Dalam hal ini tuas lampu sen, yang ini tuas wiper. Terus tongkat persneling, lebih parah lagi kalau misalnya manual, pasti sering banget kesentuh. AC, rem tangan, radio tape. Jadi simpel aja, lo pastiin semuanya dalam kondisi bersih. Semprot. Setelah dibersihin, kita udah pastikan bahwa ini dalam kondisi bersih, tapi belum kita disinfektan. Jadi bersih, tapi belum kita sterilin lah gitu istilahnya. Alternatif kedua adalah seperti gue udah mention tadi, kita punya alternatif selain yang bentuk cair, kita juga punya yang berbentuk foam. Kita akan coba. Jadi kita pakai sisi yang ini buat yang setir, dan kita pakai sisi yang ini yang lebih bersih untuk yang rem tangan. Gunanya adalah kita nggak mau ada cross kontaminasi. Kita mau lihat juga dia sebenarnya bersih atau enggak. Bersih. Kisi-kisi AC kalau perlu, bagian sini juga sering lumayan. Berikutnya karena semuanya sudah beres, masalah pembersihannya sekarang tinggal bagaimana melakukan disinfektan untuk mobilnya. Kita pakai germ kill disinfektan ini,
yang biasanya digunakan untuk pesawat. Untuk kali ini kita akan menggunakan disinfektan ini hanya untuk bagian udara di situ, karena kita asumsiin bahwa ini udah bersih semua. Kalau misalnya lo masih belum yakin mengenai permukaan-permukaan, lo bisa pakai tisu basah aja yang ada kandungan alkoholnya, biarpun sedikit, lap sampai rata di bagian-bagian yang tadi. Setelah semuanya bersih, lo bisa dipastikan nggak perlu lagi parno tentang apa yang ada di mobil lo, ada kumannya atau enggak. Kalau misalnya kita jaga begini terus, nggak ada orang lain yang megang mobilnya, terus habis itu lo pastiin sebelum lo masuk mobil lo cuci tangan pakai sabun, sebenarnya semuanya akan baik-baik aja, lo nggak usah parno. Cuman, karena mobil ini posisinya ada di luar, waktu lo ngebuka pintunya, masih ada kemungkinan. Jadi, lo pegang aja, lo buka, duduk, jangan pegang apa-apa, pastiin lo punya hand sanitizer di dalam mobil. Sebelum masuk mobil, sebelum nyentuh apa-apa. Bersih, aman, lo bisa masuk mobil, lo pastiin ini udah bersih, lo pastiin setir udah bersih, dan lo bisa berkendara dengan aman. Dan gitu aja tips dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share sebanyak-banyaknya video ini. Jangan lupa nyalain lonceng supaya lo bisa dapat notifikasi tiap kali kita upload video. Jangan lupa stay at home, be creative, dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.